Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatasya Aulia Maharani dengan NIM 22020100092. Kelas Manajemen C. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Bisnis Syariah. Di sini saya akan memaparkan mengenai bagan PNM, dan ini bagan PNM yang sudah saya buat. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai PNM. PT Permodalan Nasional Madani atau disingkat PNM. Ini adalah anak usaha BRI yang berbisnis di bidang pembiayaan mikro. PNM sebagai solusi peningkatan kesejahteraan melalui akses permodalan, pendampingan, dan program peningkatan kapasitas para pelaku usaha. PNM terbagi menjadi dua, yaitu PNM Mekar dan PNM Ulam. Untuk yang pertama, saya akan membahas mengenai PNM Mekar. PNM Mekar juga dibagi menjadi dua, yaitu konvensional dan syariah. Yang pertama, saya akan menjelaskan PNM konvensional, yaitu adalah layanan modal untuk perempuan prasejahtera pelaku usaha ultramikro melalui program membina ekonomi keluarga sejahtera atau yang disebut dengan PNM Mekar. Dikuatkan dengan aktivitas pendampingan usaha dan dilakukan secara berkelompok. Adapun kriteria yang harus dipenuhi oleh nasabah PNM Mekar seperti layanan PNM Mekar difokuskan kepada perempuan pelaku usaha mikro dengan kondisi keluarga yang memiliki indeks pendapatan 800.000 per bulan serta memenuhi indeks rumah. Yang selanjutnya, pembiayaan PNM Mekar tidak mensyarat gunakan fisik, melainkan bersifat tanggung renteng kelompok dengan syarat kedisiplinan untuk mengikuti proses persiapan dan pertemuan kelompok mingguan atau yang disebut dengan PKM. Nah, untuk selanjutnya yaitu satu kelompok minimal terdiri dari 2 subkelompok dan maksimal 6 subkelompok dengan masing-masing subkelompok beranggotakan 5-30 nasabah. Setiap kelompok atau subkelompok dipimpin oleh seorang ketua dan pertemuan kelompok wajib dilaksanakan setiap minggu sebagai salah satu KAR atau membayar angsuran mingguan. Nah, yang kedua, PNM Mekar Syariah merupakan layanan pemberdayaan berbasis kelompok sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berdasarkan fatwa atau pernyataan kesesuaian syariat dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang ditujukan bagi perempuan prasejahtera pelaku usaha ultramikro melalui peningkatan pengelolaan keuangan untuk mewujudkan cita-cita dan kesejahteraan keluarga. Yang kedua, pembiayaan modal usaha tanpa agunan. Yang ketiga, pembiasaan budaya menabung. Dan yang keempat, peningkatan kompetensi kewirausahaan dan pengembangan bisnis. Nah, adapun akad dari PNM Syariah ini, yang pertama akad murabahah, yaitu perjanjian jual beli Mekar Syariah atau pemberi pembiayaan dengan nasabah. Mekar Syariah membeli barang yang diperlukan nasabah, kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan yang telah ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara Mekar Syariah dan nasabah. Yang kedua yaitu ada akad wakalah, yaitu pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan. Dalam hal ini, Mekar Syariah memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang sesuai yang dibutuhkan.
Yang terakhir ada akad wadiah, yaitu titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat nasabah yang bersangkutan menghendaki mekar syariah bertanggung jawab atas pengembalian titipan tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu ada skema pembiayaan. Yang pertama sosialisasi seperti sebar brosur dan mengunjungi calon nasabah. Yang kedua uji kelayakan seperti survei rumah atau survei pendapatan. Yang ketiga ada persiapan pembiayaan seperti pelatihan. Yang keempat ada pencairan. Yang kelima ada PKM atau pertemuan kelompok mingguan. Untuk selanjutnya yaitu ada PNM ulang konvensional dan syariah. Nah, PNM konvensional ini merupakan layanan pinjaman modal untuk usaha mikro dan kecil melalui penyaluran pembiayaan yang dilakukan secara langsung bagi perorangan maupun bidang usaha. Nah, yang kedua ada ulam syariah, merupakan penyaluran pembiayaan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan prinsip syariah yang berdasarkan fatwa dan atau pernyataan kesesuaian syariat dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia bagi para pelaku usaha UMKM. Adapun prinsip transaksi PNM Ulam Syariah yaitu kebebasan membuat kontrak berdasarkan kesepakatan bersama. Kedua yaitu adanya pelarangan dan penghindaran terhadap riba, maisir, dan goror. Adanya etika dalam melakukan transaksi. Dan selanjutnya yaitu ada dokumentasi untuk transaksi tidak tunai. Adapun akad dalam PNM Ulam Syariah, kesepakatan tertulis antara ulama syariah dengan nasabah yang membuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah. Dan jenis pembiayaan ulam syariah ini menggunakan akad murabahah, yaitu pembiayaan berbasis jual beli dengan menyatakan harga perolehan barang dan margin keuntungan yang disepakati antara pembeli dan penjual. Untuk selanjutnya yaitu ada skema pembiayaan. Yang pertama data market, ini adalah database internal PNM dan database dinas pasar setempat. Yang kedua ada prospek atau kunjungan seperti sebar brosur, mengunjungi calon nasabah. Yang ketiga ada survei verifikasi seperti survei tempat usaha, kunjungan rumah atau calon nasabah, dan survei jaminan atau agunan calon nasabah, komite kredit yang disetujui atau tidak disetujui. Yang keempat ada akad kredit, yaitu perjanjian kredit dan transfer via bank yang dituju. Yang kelima ada monitoring atau pasca pencarian seperti kunjungan dan monitoring usaha pasca pencairan. Yang terakhir ada PKU atau pertemuan kelompok pembekalan pelatihan nasabah. Untuk selanjutnya yaitu adapun kelebihan penggunaan PNM syariah, yaitu sebagai sumber dana sesuai dengan ketentuan syariah berdasarkan dari perbankan syariah, obligasi syariah, dan pasar keuangan syariah. Dan selanjutnya yaitu yang kedua, penyaluran pembiayaan usaha syariah, menyalurkan pembiayaan hanya kepada usaha syariah, usaha yang halal, tidak mengandung unsur masyir, goror, riba. Terus jaringan luas pembiayaan ulam syariah dapat dilayani di seluruh unit ulam baik khusus syariah maupun unit konvensional. Itu kelebihan dari penggunaan ulam syariah. Sekian video yang saya buat, dan kekurangan ataupun kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.